Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami Jemaat First Indonesian Seventh-day Adventist Church di New Jersey. Kita bersyukur kesempatan indah kembali dapat mempelajari pelajaran sekolah Sabat dan kiranya kekuatan dari surga akan dapat selalu menjadi bagian kita. Baik, seperti biasa kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian doa buka yang akan dilayangkan oleh ayah saya, Pendeta Alex Rantung. Silakan, Dek. Dari jauh engkau memanggilku, dari jauh engkau menuntunku, melakukan apa yang kau mau, itu saja yang aku perlu. Dimanapun saja aku ada, aku usahakan yang ku bisa. Perintah yang telah engkau berikan, aku mau turut untuk lakukan. Jangan lelah, bekerjalah, melayani hingga Yesus datang kembali lagi. Tetap setia di jalanmu, melayani hingga Yesus datang kembali lagi. Jangan lelah. Dimanapun saja aku ada, aku usahakan yang ku bisa. Perintah yang telah engkau berikan, aku mau turut untuk lakukan. Jangan lelah, bekerjalah, melayani
Amin. Kita memuji besarkan nama Tuhan atas lagu pujian yang begitu indah yang telah dibawakan tadi. Baik, kita akan memulaikan acara ini dengan doa yang dibawakan oleh ayah saya, Pendeta Alex Rantung. Silakan, Bi. Oke. Oh, belum. Di-unmute lagi. Ini sudah? Ya, sudah bisa. Ya, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa yang bertakhta dalam kemuliaan surga, pada malam kami waktu Amerika sekitar jam 8, New Jersey dan South Carolina, dan mungkin jam 7 pagi waktu Indonesia, jam 5, jam 2 pagi waktu Jerman atau Belanda dan tempat-tempat yang lain. Tetapi Tuhan berikan kepada kami kesempatan yang sangat indah untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan yang menguatkan iman kami tentang perjalanan dari umat Tuhan. Perjalanan-perjalanan yang juga mendapatkan banyak tantangan seperti Abraham. Tetapi Tuhan tetap menolongnya. Menjadi seorang yang memiliki iman yang teguh, sekalipun ada kekurangan dan ada kelemahan. Tuhan yang sama juga tetap menolong kami untuk memiliki satu kehidupan yang penuh berserah kepada Tuhan. Iman yang teguh, sekalipun menghadapi banyak goncangan. Untuk itu pada malam hari ini Tuhan berkati kami semua, terlebih Pendeta Stephen Rantung akan menyampaikan pembahasan firman Tuhan yang sangat indah, yang menguatkan iman kami, meneguhkan kami, memberikan pengertian yang sempurna tentang bagaimana besar kasih Tuhan bagi kami atas kemurahan anugerah yang sangat besar oleh pengorbanan Yesus untuk selamatkan kami. Berkati Pendeta Stephen Rantung dan kami semua yang mengikuti dan seluruh keluarga, demikian pula dengan anak-anak cucu dimanapun mereka berada. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Demikian pula kami doakan yang mengatur akan alat-alat ini, Tuhan kiranya berkati Dede agar dapat melakukannya dengan baik. Dengan demikian Tuhan tidak terhalang dalam mengikuti acara yang sangat penting ini. Tuhan berkati kami dengan firman ini, bukan saja untuk kami sendiri yang menguatkan iman kami, tetapi kami bagikan juga kepada sesama kami yang merindukan akan kedatangan keselamatan Tuhan, yang berikan oleh kedatangan Yesus yang kedua kali membawa kami ke surga, ke rumah yang Tuhan telah sediakan. Terima kasih, berkati seluruh acara yang berlangsung saat ini. Karena kami persembahkan doa ini tidak dengan nama lain, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Bi. Baik, saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita dengan satu judul pada malam hari ini waktu Amerika adalah Abram dan Lot, ya, Abram dan Lot. Jadi ada pilihan yang telah diberikan kepada Lot, dan kita lihat bagaimana itu dapat kita pelajari bersama, bagaimana akhir ataupun akibat hasil dari pilihan Lot, dan bagaimana Abram yang memberikan pilihan itu, apa kira-kira yang diperoleh oleh Abram. Baik, mari kita lihat ya. Bacalah Kejadian 13 ayat 1 sampai 18, apa yang diajarkan cerita ini tentang pentingnya karakter. Ya. Dan nanti kita akan ulangi beberapa ayat-ayat dari ini, tapi mari kita lihat ya beberapa. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ya, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Waktu dia keluar dari tanah Ur atau Haran, ya, dia pergi pertama kali ke tempat Betel tersebut, ya, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Dan situlah Abram memanggil nama Tuhan. Jadi kembali dikatakan dia membuat Betel. Jadi dia ada permulaan baru, ya. Tempat yang dahulu dibuat di sana, tapi kemudian dari tanah perjanjian ini dia pergi kemana? Ke Mesir, menurut kehendaknya sendiri. Tapi sekarang dengan pernyataan mezbah yang dibuatnya dahulu, seakan-akan dia sudah kembali atau sudah sudah bertobat. Dan disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka, Abram dan Lot, itu amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Apa yang memisahkan keluarga? Ya,
Kalau dari pelajaran ini kita dapat lihat bahwa hal yang utama yang memisahkan keluarga satu dengan lain adalah harta. Ya, hartalah yang seringkali memisahkan antara satu anggota keluarga dengan anggota lainnya. Jadi sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ya, mereka tidak dapat diam bersama-sama. Anyway, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram, gembala Lot. Dan waktu itu orang-orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Disebutkanlah tentang orang Kanaan dan orang Feris yang tidak berkelahi. Yang berkelahi justru orang-orang yang benar, ya, umat-umat Tuhan ini mungkin, ya. Ayat 8, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Maka Lot melayangkan pandangannya dan lihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Waduh, saat itu yang dilihat banyak airnya, tapi bagaimana kemudian? Nanti kita akan lihat, ya. Seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti taman Eden dengan kata lainnya, seperti tanah Mesir yang airnya nggak berhenti-berhenti. Tapi ada bedanya antara adalah lembah Yordan dengan tanah Mesir, karena lembah Yordan hanya pada saat musim hujan saja penuh airnya, tapi tidak seperti Mesir yang ada karena sungai Nil, ya. Jadi itulah sampai ke Zoar, ya. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat sebelah timur dan mereka berpisah. Ayat 18. Ayat 12. Abram menetap di tanah Kanaan tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Nah, kata di dekat, ya. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Jadi setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan pada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ini ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Jadi bukan hanya Lot yang memandang dan melihat, Abram juga kemudian memandang dan melihat Tuhan yang suruh, ya, bukan atas keinginan hatinya. Jadi ayat 15, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan pada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, maka keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Jadi semua umat manusia yang percaya itu, bapak mereka bukan hanya orang Israel. Bapak kita adalah Abraham dengan kata lainnya. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Ayat 18. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantim di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikanlah mesbah di situ bagi Tuhan. Satu ayat yang indah yang nanti kita akan pelajari bersama, ya. Tapi mari kita baca dulu pelajaran sekolah sahabat kita yang tertulis, ya. Abram kembali ke tempat dia sebelumnya, seolah-olah perjalanannya ke Mesir hanyalah jalan memutar balik yang tidak menguntungkan. Ya, itulah setiap kali manusia memilih untuk dirinya sendiri, maka perjalanannya itu perjalanan yang tidak menguntungkan. Sejarah Tuhan dengan Abram dimulai lagi, yang telah berhenti sejak perjalanannya pertamanya ke tanah perjanjian. Stasiun pertama Abram adalah Betel, sama seperti dalam perjalanan pertamanya ke tanah perjanjian, dia berhenti pertama-tama di Betel dan kembali dari Mesir, dia juga kembali kemana? Ke Betel, ya, ke rumah Allah dengan kata lain, Bet-El, artinya rumah Allah, tempat Allah berada. Jadi Abram telah bertobat dan pada saat itu kembali kepada dirinya sendiri, yaitu apa? Abram orang beriman. Hubungan kembali Abram dengan Tuhan sudah terlihat dalam hubungannya dengan orang-orang. Dalam cara dia menangani masalah dengan Lot, keponakannya, tentang penggunaan tanah, ya. Namun, Abram sendiri yang mengusulkan kesepakatan damai dan mengizinkan Lot untuk memilih terlebih dahulu. Silakan. Ya. Suatu tindakan kemurahan hati dan kebaikan yang menunjukkan seperti apa Abram itu sesungguhnya. Jadi betul, dia itu jatuh bangun, tapi jatuh bangunnya itu hanya bukan sesuatu hal yang merupakan bagian dari satu keberadaan dirinya yang sebenarnya dan kata lain. Itulah kita, ya, seringkali kita sebenarnya mungkin orang-orang baik, tapi seringkali orang baik sekalipun dapat sekali-sekali jatuh seperti Abraham, ya. Fakta bahwa Lot memilih bagian yang paling mudah dan yang terbaik untuk dirinya sendiri, yaitu dataran yang banyak airnya, tanpa memperdulikan tentang kejahatan orang-orang yang ada di tempat tersebut, calon tetangganya, mengungkapkan sesuatu tentang keserakahan dan karakter yang Lot miliki. Frase atau kalimat yang berkata memilih baginya
mengingatkan kita pada orang-orang sebelum air bah, ya, yang juga memilih bagi diri mereka sendiri siapa saja yang disukai mereka. Jadi seringkali kita memiliki pilihan-pilihan yang berdasarkan pandangan sementara kita yang kita pilih inilah yang terbaik, kita ambil keputusan berdasarkan pilihan tersebut, tapi kita tidak bertanya kepada Tuhan. Dan apa akibatnya nanti kita akan lihat ya. Sebaliknya, ya, langkah Abram adalah tindakan iman. Kalau langkah Lot adalah tindakan melihat, tindakan merasa, ya, merasa. Tapi Abram bukan merasa, dia berdasarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, ya. Abram tidak memilih tanah. Tanah itu diberikan kepadanya oleh kasih karunia Tuhan. Tidak seperti Lot. Abram hanya melihat itu hanya atas perintah Tuhan. Dia pada saat dia diminta untuk memandang, melihat, itu karena Tuhan yang perintahkan, bukan karena keinginan hatinya sendiri. Hanya ketika Abram berpisah dari Lot, barulah Tuhan berbicara kepadanya lagi. Faktanya, ini adalah pertama kalinya Tuhan berbicara kembali kepada Abram sejak panggilannya di Ur. Jadi pertanyaannya Saudara Didi, ya, bagaimana Tuhan berbicara kepada Abram? Tuhan berbicara langsung kepada Abram, seperti dikatakan keluar dari apa? Ur. Demikian juga sekarang dia katakan apa? Tuhan berbicara secara langsung. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ya, Kejadian 13 ayat 14-15. Tuhan kemudian mengundang Abram untuk berjalan di tanah ini sebagai tindakan pemberian. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjangnya dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Ya, ini mungkin seperti para pionir Amerika, ya, yang datang dari Eropa pada saat itu. Mereka diminta untuk apa? Pergi ke bagian barat Amerika Serikat, dan seringkali tanah itu diberikan oleh pemerintah Amerika. Dikatakan apa? Kamu jalan atau kamu berkudalah kamu. Kalau kamu bisa patok tanah, nah itulah jadi tanahmu. Nah, itulah yang telah terjadi juga mungkin kepada Abram, ya. Dia apa? Di mana kamu pergi, tanah itu panjang lebarnya, itulah kuberikan kepadamu. Jadi Tuhan bagaimanapun membuatnya sangat jelas bahwa dia atau Tuhan memberikan tanah itu kepada Abram. Memberikan tanah itu kepada Abram. Ini adalah anugerah. Inilah kasih karunia yang harus diterima oleh Abram dengan iman. Ya, sebuah iman yang menuntun pada ketaatan. Ini adalah pekerjaan Allah saja yang akan mendatangkan semua yang telah Dia janjikan kepada Abraham di sini. Bagaimanakah kita bisa belajar? Pertanyaan bagi kita. Bagaimanakah kita belajar untuk bersikap baik dan murah hati kepada orang lain, meski mereka itu tidak bersikap seperti itu, tidak memiliki kemurahan hati, kebaikan kepada kita. Jadi kemurahan kebaikan itu bukan kita tunjukkan supaya apa ya, bersaing-saingan dengan orang lain, supaya dilihat, tapi itu adalah bagian dari kehidupan kita. Itulah Abraham yang sesungguhnya. Kebaikan dan kemurahan hati itu adalah bagian dari karakter Abraham. Karakter itu bukan sesuatu yang hanya keluar supaya orang lain tuh lihat, supaya orang lain puja dan puji, dikasih angkat jempol dan lain sebagainya. Bukan, ya. Karakter itu adalah satu kebiasaan yang sudah kita ulang-ulangi dalam kehidupan kita, sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan bagian Abraham itu adalah kebaikan hatinya, kemurahan hatinya kepada orang lain. Nah, inilah kita lihat, ya, bagaimana kemurahan hati itu ada dalam kehidupan Abraham dan Lot, ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4 berbicara tentang panggilan Allah kepada Abram, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Tuhan perintahkan. Lalu ayat 4 katakan apa? Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Jadi Lot itu ikut-ikutan. Nanti kita lihat kenapa dia ikut-ikutan dengan Abram, ya. Yang kedua, kalau kita lihat inilah bukan kali pertama saja dia katakan dia ikut-ikutan, ya, ikut-ikut, ya, bersama dengan dia. Oke. Kejadian 13 ayat 1. Setelah mereka keluar dari Mesir kembali ke tanah Kanaan, apa yang dikatakan? Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Kembali, Lot itu hanya apa? Nempel. Ya, Lot itu hanya nempel. Nah, siapa Lot ini? Mungkin kita sudah tahu, ya, tapi kita ulangi kembali, ya. Lot ini menurut Kejadian 11 ayat 26 ayat 27 sana dikatakan setelah Terah ini adalah ayah daripada Abram.
Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Ayat 27. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran memperanakan Lot. Jadi Lot itu adalah anak daripada adik laki-laki daripada Abraham. Jadi bukan anak kakaknya Abraham, tapi anak adiknya Abraham. Ya, kenapa dia mengikuti Abraham? Karena kalau Anda baca dari Kejadian 11 seterusnya, Anda dapati pertama, karena Sarah istri Abraham disebutkan, kalau Anda baca, saya tidak cantumkan lagi ya. Sarah istri Abraham itu tidak memiliki anak, mandul. Lalu kedua, Haran, ayah daripada Lot, meninggal. Ya, ayah daripada Lot itu meninggal. Jadi dengan kata lain, Abraham lah yang sepertinya mengambil Lot itu sebagai anak yang bertanggung jawab sebagai orang tua sekarang kepada anak yang yatim ini, dengan kata lain ya. Jadi Lot itu dianggap anak oleh Abraham. Bukan itu saja ya, mungkin seperti saya ya waktu masih kecil katanya ya. Saya sering digunakan sebagai anak pancingan ya. Mungkin ibu saya tahu itu ya. Jadi ada keluarga-keluarga yang baru menikah, yang belum memiliki anak. Seringkali waktu saya masih kecil, saya sering diambil gitu ya oleh keluarga-keluarga tersebut untuk tinggal dengan mereka supaya jadi anak pancingan, mungkin begitu ya. Anak pancingan supaya keluarga tersebut dapat memiliki anak. Jadi itulah. Jadi kurang lebih Lot itu karena karena istri Abraham itu mandul, maka Lot itu diambil, dan juga karena ayahnya Haran itu meninggal. Makanya dia diangkat anak oleh Abraham, dengan kata lain. Tapi apa yang terjadi? Lot yang bersama-sama dengan Abraham, Abraham ini bukan hanya menjadikan Lot itu, seringkali kita kalau di Ethiopia ya, waktu kami di Ethiopia seringkali ada anggota-anggota keluarga yang anggota keluarganya miskin, anaknya itu karena mau sekolah ya, disekolahkan oleh anggota keluarga lain yang kaya, itu diambil oleh anggota keluarga yang lain, kakak atau adik yang kaya. Lalu tapi anak yang diangkat tersebut atau yang diambil tersebut, walaupun disekolahkan, dia harus bekerja. Ya, dia harus bekerja. Tetapi Lot bukan hanya diperlakukan seperti melayani Abraham, tapi dia mendapatkan kekayaan seperti juga Abraham ya. Jadi ayat Kejadian 13 ayat 5 sampai 7. Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Jadi dia bukan melayani di kemah Abraham, dia memiliki kemah sendiri seperti apa? Hanya sebagaikan saudara dari Abraham, bukan diperlakukan sebagai hamba oleh Abraham. Tetapi ayat 6 katakan apa? Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk bersama-sama. Sebab harta milik mereka, harta milik bukan hanya Abraham tapi juga Lot amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Terjadilah perkelahian antara gembala Abraham dan para gembala Lot. Ya. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Sebenarnya kalimat waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu tuh ya nggak nyambung dengan perkelahian antara gembala Abraham dan gembala daripada Lot. Kenapa harus ditulis bersamaan? Kenapa harus ditempel pernyataan ada orang Kanaan dan orang Feris yang diam di negeri itu? Artinya Abraham dan gembala-gembalanya, Lot dan gembala-gembalanya, orang Kanaan dan orang Feris, mereka bisa hidup damai. Tetapi orang Kanaan dan Feris bisa hidup damai, tapi antara umat-umat yang percaya ini, antara Abraham dan pengikutnya, dan Lot dan khususnya pengikutnya, itu tidak bisa hidup damai. Ya, tidak bisa hidup damai. Jadi mereka tidak berkelahi dengan orang asing lainnya, orang Kanaan, tetapi berkelahi dengan sesama sesama dengan saudara. Seringkali ya pertengkaran antara sesama saudara, sesama orang Kristen itu kadang-kadang lebih hebat daripada pertengkaran dengan orang mungkin lainnya. Kadang-kadang, tidak selalu ya. Ada satu cerita di kantor ya. Di satu kantor ada dua ibu Kristen yang bekerja, tapi selalu berantem ibu. Kenapa? Karena nggak cocok, keadaan kemauan mereka itu nggak cocok. Yang ibu yang satu, maunya pintu di kantor itu selalu dibuka. Saya kepanasan. Saya perlu buka pintunya kantornya. Tapi ibu yang Kristen lainnya kata, saya nggak mau dibuka, saya kedinginan. Tutup pintunya. Ya. Jadi berkelahilah terus mereka karena yang satu merasa kepanasan, yang satu merasakan kedinginan, sampai teman-teman sekerja lainnya yang bukan orang percaya gitu ya, udah kesal dengan mereka dua karena berantem terus. Lalu teman-temannya katakan, oke, gini aja, selama 1 bulan pintu ini dibuka terus, ya pintu ini dibuka terus, ya supaya apa? Supaya kalau kamu mati, ya kalau kamu mati karena kedinginan, baru kita apa?
Baru kita tutup. Nah, kalau kita sudah tutup, maka kamu yang tadinya rasa apa? Kepanasan, kamunya akan apa? Mati. Jadi kalau kalian berdua mati, dengan kata lain orang itu katakan, kalau kalian berdua mati, maka kami di dalam kantor ini akan memiliki kedamaian. Kami akan memiliki kedamaian. Jadi seringkali orang-orang yang percaya itu tidak apa ya? Tidak bisa hidup damai, apalagi anggota keluarga. Itulah sebabnya Rasul Petrus katakan dalam 1 Petrus 2:12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadilah contoh, ya. Jadilah contoh bagi orang-orang lainnya. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan bukan mencontohkan pertengkaran yang hebat di antara kita. Tapi itulah yang terjadi antara Abram dan bukan antara Abram dan Lot, tapi antara perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Ya, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Kenapa? Karena perkelahian antara hamba-hamba itu dapat juga ujung-ujungnya kembali kepada mereka, ya. Jangan ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku apa? Ke kiri. Bahasa Indonesianya, janganlah kiranya. Bahasa Inggrisnya, please, tolonglah. Ya. Please. Tapi bahasa aslinya itu sesungguhnya adalah kata nah. Meaning, I pray, aku berdoa, aku bermohon. Ya. Si paman ini yang bermohon kepada keponakannya. Paman yang berdoa. Aku berdoa, aku bermohon. Sekiranya jangan ada perkelahian antara kita. Kenapa? Kita ini kerabat. Apa artinya kerabat? Ya, bahasa Inggrisnya, kita bahasa Inggris berbicara tentang brethren, ya, close, relative, saudara dekat. Tapi ini kata kerabat. Karena kita berdua ini kerabat, itu berada di bahasa Ibrani, achim. Artinya achim itu apa? Brothers, kita ini saudara laki-laki. Jadi Abraham menganggap Lot itu bukan sebagai keponakan, tapi dianggap bagaikan dia itu saudara Abraham itu sendiri. Ya. Abraham itu sesungguhnya bukan apa ya? Bukan saudara laki-laki, bukan brother daripada Lot, tetapi dia itu paman dari Lot. Tapi dalam kerendahan hatinya, dalam kebaikannya, dia anggap kamu dan saya itu memiliki status yang sama. Kamu dan saya memiliki hak yang sama. Ya. Kamu dapat memiliki hak yang sama. Jadi, baiklah pisahkan dirimu. Ya. Janganlah kiranya. Baiklah pisahkan dirimu. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika aku ke kanan, maka aku ke kiri. Jadi Abraham tidak saya kan paman engkau. Kamu kan ponakan, kamu pergi aja. Enggak boleh, ini yang saya putuskan. Ini yang saya akan ambil keputusan ini. Ini keputusan saya sebagai paman yang bertanggung jawab atas kamu. Wah, mungkin Abraham bisa saja, dia berhak. Tetapi Abraham ingin damai. Ya, dia adalah seseorang yang ingin ada perdamaian. Dan itulah salah satu karakteristik daripada umat-umat Tuhan yang sesungguhnya bukan hanya memaksakan kehendaknya. Bukan hanya mau ambil ini ya manusia ya. Segala sesuatu itu kalau kita ada, kalau bisa kita grab, kita ambil. Makanya saya sering ulang-ulangi. Bayi saja waktu dia lahir pertama kali dia ingin apa? Tangan kita pakai, langsung bayi itu akan apa? Ambil, grabbing. Itulah sifat manusia ya. Hanya Yesus saja yang tangannya bukan begini, bukan mengambil, tapi apa? Terbuka untuk mati di kayu salib bagi kita. Tapi itulah manusia ya, maunya ambil ya. Ambil. Tapi Abraham katakan jangan. Ya. Kenapa? Dia suka ada perdamaian. Dia suka ada perdamaian. Mazmur 133:1 katakan, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya. Daud merasakan bagaimana kakak-kakaknya itu tidak baik kepada dia. Tapi itulah yang dia nyanyikan. Di padang belantara waktu itu ya. Padahal dia tahu keadaan kakak-kakaknya itu bagaimana. Tapi itulah sebabnya dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Itulah sebabnya Ibrani 12:14 katakan berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dengan kata lain tanpa kedamaian, kalau kita nggak bisa hidup damai di dunia, gimana mau hidup damai di surga? Berarti surga bukan tempat untuk kita ya. Karena untuk hidup di surga kita harus memiliki apa ya? Kedamaian. Harus dapat hidup berdamai dengan sesama kita. Ya.
Baik, kemudian ayat 10 sampai 12. Lalu Lot melayangkan pandangan dirinya dan dilihatnya dirinya segala sesuatu itu tentang dirinya. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, like the garden of God, seperti taman Eden. Mungkin dia sudah dengar ceritanya tentang taman Eden itu ya, turun temurun. Ini seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya, choose for himself, memilih baginya. Seluruh lembah Yordan itu lalu berangkat ke sebelah timur dan menetap berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Mula-mula dia masih dekat-dekat, tapi dia belum berada dalam Sodom. Ya. Jadi dia choose for himself. Dia memilih baginya, choose for himself, tempat seperti taman Tuhan Eden. Ya. Memilih tanpa berdoa, tanpa bertanya kepada Tuhan, memilih tanpa berpikir dua kali, memilih tanpa bertanya bahkan kepada pamannya. Ya. Jadi Lot langsung saja dia melihat dan dia mengambil untuk dirinya sendiri. Kata dia, Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya. Dilihatnya itu perceive, apa yang dia pikirkan. Jadi dia bukan pandangan yang dilihatnya itu, dilihat itu artinya dia memandang dan dia memutuskan dalam hatinya, dalam benaknya, dalam pandangannya, dalam perasaannya ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Inilah pilihan Lot ya. Ya dia memilih bagi dirinya sendiri karena apa yang dia rasa. Itu yang dia apa? Itu yang dia coba dia pilih ya. Dan oke. Nah, kalau kita lihat Saudara, jadi dia memilih tempat yang saat itu untuk sementara waktu. Nah, kenapa saya katakan sementara waktu ya? Kalau Anda mungkin pergi ke Timur Tengah ya, pada saat kita dibawa misalnya dari Galilea, biasanya tur-tur itu mulai dari Galilea dan kemudian mereka akan pergi ke Laut Mati ya, ke Laut Mati. Lalu kemudian baru itu ke Yerusalem. Itu biasanya ya, tur-tur di Israel itu berakhirnya itu di Yerusalem. Itulah yang katanya dia tempat yang utama untuk dilihat mungkin ya. Tapi dari Galilea, dari tempatnya Yesus itu biasanya kita akan melewati, sebelum ke Laut Mati, kita akan melewati lembah-lembah yang disebut dengan Sungai Yordan ini ya. Untuk saat-saat tertentu karena lembah itu, air-air dari pegunungan itu akan lewat. Tetapi begitu tidak ada hujan, inilah tempatnya ya. Nah, untuk saat ini orang-orang di Israel, Mesir sudah buat irigasi-irigasi yang mereka bisa kita lihat tanah-tanah yang apa ya. Tempat-tempat yang khususnya dekat aliran air, banyak itu ada hijau-hijaunya ya, tempat-tempat hijau ya. Orang-orang Israel biasanya bikin itu sebagai tempat untuk greenhouse mereka, untuk bercocok tanam mereka. Tapi kalau Anda lihat, itulah lembah Yordan dengan itu ya. Anda lihat itu pegunungan-pegunungan itu kering ya. Pegunungan-pegunungan menuju ke tempat Laut Mati, ke tempat Sodom dan Gomora itu sesungguhnya tanah yang kering kalau di musim kering. Kalau di musim kering tanahnya itu apa? Kering ya, menjelang kita mendekati Laut Mati ya, menjelang kita mendekati. Nah, inilah laut mati dan kurang lebih dikatakanlah inilah kurang lebih tempat di mana Sodom dan Gomora itu lokasinya ya, kemungkinan besar ya, tidak ada yang bisa memastikan. Jadi untuk sesaat kemungkinan besar saat saat Abraham dan Lot itu keluar dari Mesir, mereka pergi karena kekeringan. Dan mereka keluar dari Mesir itu kemungkinan itu adalah setelah ada turun hujan, setelah musim kemarau itu lewat, yaitu setelah adanya musim apa? Musim hujan telah tiba. Jadi pada saat itulah, pada saat Lot memandang, dia memandang tempat yang apa? Tempat yang sangat subur, oleh sebab hujan yang baru apa? Baru turun, mengalir dan mengairi lembah Yordan itu dan tumbuh-tumbuhan itu sudah mulai apa? Memberikan hasil yang hijau dan lain sebagainya ya. Jadi untuk sementara menarik sekali. Lembah Sungai Yordan mendekati laut apa ya? Karena semua air akan mengalir menuju ke Laut Mati ya, menuju ke Laut Mati di Israel ya. Jadi disitulah kota Sodom dan Gomora, tempat yang Lot sudah dekat-dekat ke situ. Jadi kita lihat inilah ya. Bagaimana Lot memilih berdasarkan pandangannya. Tetapi Allah pada saat Allah berfirman kepada Abraham nantinya kemudian setelah berpisah dengan Lot, kita lihat ada hal-hal yang sama, tetapi beda sumbernya. Yang satu, Lot sumber dari dalam hatinya, dari dalam dirinya sendiri, tetapi pada saat itu diaplikasikan kepada Abraham, maka kita lihat
Abraham itu bukan dari pandangannya sendiri, dari pemikirannya sendiri, bukan. Tetapi dari perintah Allah, dari apa yang Allah kehendaki. Jadi ada paralel, ada persamaan antara Lot dan Abraham ya. Yaitu sama-sama mereka melihat sesuatu ya. Sama-sama mereka melihat sesuatu. Kejadian 13 kita sudah baca tadi ya. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah ya, dilihatnya lah. Tapi kita lihat Abraham juga sama. Sama-sama melihat sesuatu, tapi berfirmanlah Tuhan ya. Kejadian 13 ayat 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah. Ya, jadi sama-sama mereka memandang dan melihat sesuatu. Tetapi yang satu berdasarkan hatinya, yang satu berdasarkan firman Allah. Itu bedanya ya. Yang satu dan yang lainnya berbeda. Sama-sama ditawarkan tanah. Abraham menawarkan tanah. Kejadian 13 ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Kalau kamu mau, silakan. Monggo, silakan. Sama-sama. Tapi yang ditawarkan oleh Abraham, ya, yang ditawarkan kepada Lot adalah oleh manusia. Tapi Abraham, dia tidak khawatir. Abraham kan pada saat dia keluar dari Ur, ya, dari Ur, dia diperintahkan Tuhan, pergilah ke tanah yang akan aku berikan kepadamu. Jadi dia sudah, dengan iman dia tahu Tuhan akan memberikan tanah. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau Lot yang bilang, oke, saya maunya di sini Tuhan. Saya mau dia di sini, uncle, paman, saya maunya di sini. Kemana Abraham akan pergi? Padahal di sininya itulah tanah yang sudah Tuhan mungkin yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham. Tapi itulah ya, Abraham tidak khawatir. Abraham tidak khawatir di dalam imannya dia apa? Lot, silakan pilih. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Mungkin kalau ini yang tadinya Tuhan rencanakan, kalau kamu mau ya, mungkin ada yang lebih baik, ada yang Tuhan ingin berikan kepadaku. Jadi dia buka kesempatan itu kepada apa? Kepada Lot. Sama-sama menawarkan, tapi bagaimana dengan Abraham? Siapa yang menawarkan tanah? Nah, kita lihat ya. Dalam Kejadian 13 ayat 15 katakan, Tuhan yang sekarang berfirman. Katakan apa? Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu, seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Lot ditawarkan tanah oleh Abraham, tetapi Abraham ditawarkan tanah oleh Allah. Ya, ditawarkan tanah oleh Allah. Lalu kemudian apa lagi? Mereka sama-sama pergi ke tanah yang ditawarkan tersebut. Ya. Kejadian 13 ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat. Pergi menuju ke tanah yang telah ditawarkan kepadanya. Demikian juga dengan Abraham. Jadi ada banyak persamaan mereka. Sama-sama memandang, sama-sama melihat, sama-sama menerima tawaran tanah. Sama-sama pergi ke tanah yang ditawarkan. Ya. Kejadian 13 ayat 18, sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya, dia pergi. Memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Jadi sama-sama melihat sesuatu, sama-sama ditawarkan tanah, sama-sama pergi ke tempat yang ditawarkan. Tapi apa bedanya? Apa perbedaan antara Lot dan Abraham? Ya. Kejadian 13 ayat 10. Lot melayangkan pandangannya, dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Sampai ke suar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nanti kita lihat bahwa tempat yang Lot lihat terbaik itu sementara. Tempat yang Lot anggap the best sementara. Temporary. Bagaimana dengan apa yang Tuhan tawarkan kepada Abraham? Wah, Kejadian 13, 14, 15. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari tempat engkau berdiri, itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada turunanmu untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Apa yang kita pandang, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita pilih dengan perasaan kita, itu ujung-ujungnya sementara. Ujung-ujungnya musnah. Tapi pilihan yang Allah tawarkan kepada kita, keselamatan itu khususnya untuk selama-lamanya. Kita lihat bagaimana pilihan Lot, ya, dia memandang, ya. Abraham dikatakan menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Kejadian 13 ayat 12. Jadi Sodom itu lambang apa ya, kebejatan manusia. Mula-mula, waduh dia pergi, dia dekat-dekat apa ya, dekat-dekat New York, mungkin masih tinggal di New Jersey. Dengan lain si Lot ini ya, belum sampai dia New York, masih di dekat Sodom. Tapi apa yang terjadi? Daya tarik New York atau daya tarik Sodom itu begitu hebat.
Apa yang terjadi? Kejadian 13 dia masih berkemah di dekat Sodom. Kejadian 14 ayat 12, Lot, anak saudara Abraham berserta harta bendanya dibawa musuh lalu mereka pergi. Sebab Lot itu dikatakan dalam Kejadian 14 ayat 12 apa? Dia sudah bukan lagi berkemah di dekat Sodom, tapi dia diam di Sodom. Nah, itulah sebabnya pada saat Sodom diserbu oleh orang-orang, besok kita akan pelajari itu ya. Lot apa? Sudah bukan lagi di dekat-dekat Sodom. Kalau dia jauh-jauh dari Sodom, kehidupannya nggak bahaya, tidak ada malapetaka. Tapi ya kita lihat sudah waktu itu dia sudah diam di Sodom, diserbulah kota Sodom itu oleh beberapa raja sekitar ya. Sampai kemudian besok kita pelajari bagaimana Abram menyelamatkan Lot dan orang-orang Sodom permulaan. Tapi itulah ya, gantinya dia kapok, si Lot ini kapok, tapi dia tetap aja terus diam di Sodom. Tadinya hanya dekat Sodom, sekarang dia sudah berada diam di dalam Sodom. Dan apa akibatnya? Ya, kita tahu hasilnya, kemusnahan bagi Sodom dan Gomora. Ya. Kejadian 19 ayat 29-30, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan. Kalau bukan karena Abraham, Lot itu udah mati sama-sama itu di dalam kota tersebut ya. Tapi dikeluarkannya Lot. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Suatu saat dia berpisah dengan Abraham, kaya dia ya. Banyak gembalanya, banyak ternaknya, banyak hartanya. Tapi apa ujung-ujungnya? Apa ujung-ujung kehidupan daripada Lot? Tinggal di dalam goa, saudara. Tinggal di dalam goa. Hati-hatilah kita dalam memilih. Berhati-hatilah dengan hati kita. Berhati-hatilah. Dia memandang lembah Sungai Yordan, dia pikir dia akan mendapatkan dunia. Dapatkan segala sesuatunya. Markus 8:36 katakan apa? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Memperoleh ketenaran, memiliki ini dan itu. Tetapi kehilangan apa? Kehilangan nyawanya. Kehilangan nyawanya. Tapi mari kepada kita dimintakan seperti yang Yosua katakan dalam Yosua 24 ayat 15. Tapi jika Yosua katakan pada orang-orang Israel saat itu ya, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini pada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamini. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan memilih Tuhan. Kami akan memilih mengikuti kehendak Tuhan. Bukan memilih mengikuti kehendak hati kami. Memilih mengikuti kehendak tradisi kami. Memilih mengikuti kehendak yang manusia nyatakan. Tapi kami tidak mau itu. Yang kami mau adalah memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan. Kenapa? Karena pada saat kita memilih kehendak Tuhan, itulah kekekalan sebagai hasil atau jaminan bagi kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, makasih saudara sekalian masih bersama-sama dengan kami saat ini. Silakan ada tambahan mungkin dari Papi, Mami, dan Om Rein, silakan. Sudah bagus sekali, thank you. That's enough. Ya. Silakan mungkin yang lainnya. Makasih Pendeta. Sangat komplit. Rupanya kata pilih ini sudah dari sejak Adam dan Hawa di Taman Eden ya Pendeta ya. Betul. Itu berlangsung terus sampai sekarang. Jadi kita mesti berhati-hati. Jangan sampai salah pilih ya. Ya. Jangan sampai salah pilih. Iya. Ya. Hati-hati ya. Baik, ada lagi saudari lainnya? Silakan. Ya, silakan Bapak Gibson. Terima kasih Pak kesempatannya. Ini jauh lebih bagus saya lihat hari ini tentang kebaikan atau kedekatan seseorang kepada Tuhan. Setelah saya pelajari hari ini, kita belajar hari ini, di mana kita lihat sifat atau karakter dari Abraham yang begitu baik kepada Tuhan dengan cara dia mendirikan mezbah untuk datang kepada Tuhan, sedangkan Lot tidak. Saya lihat di sini kita ini pun
di dalam kehidupan sehari-hari banyak sifat yang atau karakter dalam kehidupan sehari-hari di mana orang ternyata memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Ya. Di mana kita lihat ada orang itu yang baik, ada orang itu yang kurang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya pikir di sini apakah sifat itu sudah diturunkan atau Tuhan sudah ciptakan manusia itu memiliki sifat yang seperti itu? Apakah kita ini orang yang baik, ini orang yang kurang baik, atau karena di dalam setelah kita lahir dalam pendidikan sehari-hari kah maka kita menjadi orang yang baik dengan yang tidak? Itu iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ada satu fakta yang tidak dapat dipungkiri ya, bahwa anak-anak misalnya di Amerika Serikat saja ya, anak-anak waktu mereka masih kecil ya, entah mereka itu dari struktur keluarga yang kaya atau miskin, kulit hitam, putih, kuning dan lain sebagainya, itu mereka dapat bergaul bersama-sama itu anak-anak itu ya, anak-anak itu bersama-sama. Jadi ada di waktu mereka masih kecil, mereka tidak memikirkan, ini kenapa ini anak orang ini berkulit hitam, ini anak orang kulit putih. Nggak ada pemahaman-pemahaman seperti itu. Tetapi itulah kemudian yang terjadi setelah kita semakin bertumbuh dan lain sebagainya. Ada pengaruh-pengaruh daripada lingkungan kita, ya, nurture. Jadi ada dua penyebab orang itu dapat mengembangkan sesuatu, yaitu masalah nature, masalah keadaannya, ya, DNA-nya, genetikanya itu adalah nature, alamiahnya, atau nurture. Nurture itu adalah bagaimana dia dikembangkan, pengembangan daripada diri seseorang tersebut. Jadi nature itu mungkin secara alamiah, mungkin kita sudah berdosa semua, tapi ada juga kebaikan-kebaikan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya. Seperti saya katakan tadi, anak-anak yang tidak memiliki rasisme, yang tidak membeda-bedakan warna kulit pada saat mereka bermain bersama-sama. Tetapi itulah masalah nature, alam ini kemudian dapat berkembang menjadi nurture. Nurture itu adalah bagaimana kita dibesarkan, ya. Setelah mereka dari kecil lalu besar, hati-hati jangan bergaul dengan anak orang putih, jangan bergaul dengan orang kulit hitam, nanti kamu begini dan lain sebagainya. Jadi itu yang seringkali menjadi yang menjadi masukan-masukan ke dalam pikiran anak-anak tersebut, ya. Dan itu disebabkan oleh, ya itulah, dosa manusia yang memisah-misahkan orang. Dan itulah yang harus diubahkan. Itulah sebabnya Roma 12 ayat 2 katakan kita harus diubahkan pembaharuan budi kita. Kenapa? Karena nurture dalam dunia ini yang menjadikan kejahatan-kejahatan tersebut. Kita belajar untuk jahat, belajar untuk menjadi racist, belajar untuk membenci satu dengan yang lain dan lain sebagainya. Jadi itulah poin yang harus kita terus sadari dalam kehidupan kita, bahwa ada kebaikan yang masih Tuhan tetap tanamkan di dalam hati kita. Ada kekekalan di dalam hati kita. Ya, Tuhan masih memiliki keindahan-keindahan yang walaupun sudah begitu hebat dihantam oleh pengaruh-pengaruh dosa, tetapi itu masih ada. Dan mari kita kembangkan yang baik-baik itu. Ya, kehidupan yang baik itu terus-menerus kita kembangkan, seperti yang terus-menerus dikembangkan. Jadi perbuatan kebaikan Abraham itu adalah satu hal yang kita bisa lihat, sesuatu yang terus-menerus dipikirkan dan dikembangkan oleh Abraham. Imannya, ya, bukan berdasarkan pandangan manusia, tapi pandangan Tuhan. Dia berhubungan dekat dengan Tuhan, dan itulah yang memberikan satu kekuatan karakter kepada Abraham. Ya. Dan dengan demikian kita bisa melihat bagaimana hubungan dengan Tuhan itu dapat menjadi bukan hanya satu nature, satu kehidupan alamiah, tapi satu hal yang telah menurture, yang telah mengembangkan Abraham, sehingga dia menjadi bapa orang beriman. Ini dapat saya sampaikan saat ini. Terima kasih Bapak Gibson. Mudah-mudahan dapat menjawab. Ya, mungkin ada tambahan dari Pendeta Filipus, silakan. Oke, terima kasih Pendeta. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kembali kita menerima pengajaran yang luar biasa tentang kehidupan Abraham, ya. Nah, kalau saya ambil pelajaran dari Abraham itu kan paman dari Lot. Orang tuanya, tentu dia mempunyai kuasa, ya, untuk mengatur semuanya. Tetapi kenapa Abraham justru tidak takut, ya, dalam dia memilih itu memberi kesempatan terlebih dahulu pada Lot.
Seharusnya kalau misalkan Abraham, kamu ke sana Lut, pasti Lut mendengar, menurut ya. Tapi Abraham tidak seperti ini. Jadi saya yakin dia dengan kerendahan hati Abraham, kemudian dengan ketaatannya, dia tidak takut ya, dia tidak takut mendapat yang tidak baik setelah orang memilih yang baik ya. Dan ternyata dari ketaatan Abraham itu selalu membawakan berkat dan keuntungan ya, meskipun Lut telah memilih yang terbaik menurut sudut pandang Lut dan Abraham sisanya ya. Tapi dari itu ya, Tuhan sanggup mengubahkan menjadi berkat yang sangat luar biasa dalam kehidupan Abraham selanjutnya. Ya, jadi ternyata apa yang kita pandang, apa yang kita lihat atau mindset kita sendiri itu tidak semuanya benar. Ya, tetapi penyertaan Tuhan dan ketaatan kita kepada Tuhanlah yang membawa kita keberkatan dan keuntungan ini. Jadi puji nama Tuhan untuk pendeta luar biasa. Ya, saya secara pribadi dapat pelajaran yang sangat luar biasa ya. Jadi kita contoh kehidupan Abraham. Ya, bahwa dia tidak takut, ya, dia tidak takut mengalah, dia tidak takut merendahkan diri walaupun itu kepada yang lebih muda. Ya, dia tidak bersifat otoriter, ya, melasok berkuasa, sanggup memerintah, menyuruh, tidak, tetapi dia memberikan teladan yang sangat baik. Ya, puji nama Tuhan. Pendeta, terima kasih banyak buat pengajaran hari ini. Puji Tuhan. Baik, ada lagi mungkin tambahan ataupun pertanyaan dari Zoom? Jika tidak ada, dari live stream silakan, Dek. Tidak ada tambahan, Pendeta. Baik, jika tidak ada, kita akan memasuki bagian kedua ya dari acara ibadah kita. Kita akan berdoa bersama, kita bersyukur. Saya secara pribadi sudah merasa lebih kuat, lebih enak sedikit daripada tadi malam. Puji Tuhan untuk tersebut. Dan khususnya saya ingin memuji membesarkan nama Tuhan karena Ibu Daisy atau Ibu Cici Welong, ya, kami panggil Cici Welong, telah kembali ke dari rumah sakit ya. Beliau sempat dirawat di rumah sakit dari hari Minggu pagi ya, dari Minggu pagi, dan tadi telah keluar dari rumah sakit, telah kami bawa ke tempat apartemennya, dan kita terus berdoa tentunya bagi Ibu Cici Welong atau Daisy Welong yang beberapa saat lamanya harus diopname di rumah sakit. Nah, kita juga bersyukur, saya tidak melihat saudari Jane, tapi saya percaya Ibu Shana sudah bersama-sama dengan kita ya, begitu. Ketua Lalaki, ada ketua Lalaki bersama-sama dengan kita. Ya, saya percaya Ibu Shana juga sudah kembali bertemu dengan saudari Jane. Kita bersyukur untuk hal tersebut. Baik, ada lagi yang lainnya? Silakan. Ya, silakan saudari Lucy. Pendeta. Ya, mungkin saya boleh saudari Lucy dulu karena dia angkat tangan lebih dulu. Sorry Pendeta. Silakan, nanti habis itu Pendeta. Ya, silakan saudari Lucy. Mohon bantu doa untuk Tante Yulin, besok pagi akan pulang ke Indonesia. Oh, oke. Oke, terima kasih. Kami akan doakan. Ya. Baik, silakan Bapak Pendeta Filipus ya. Oke, Pendeta, terima kasih buat kesempatannya. Saya tetap mohonkan doa buat mereka 12 orang kemarin yang mengambil keputusan untuk baptisan itu, karena ujian-ujian dan tantangan mereka semakin berat. Nah, kemarin ada beberapa orang yang datang ke rumah, ya, datang ke pastori, ke gereja, mereka mengadu bahwa ketika kan di dekat mereka itu ada 2 gereja yang berdampingan dengan mereka itu. Nah, kemudian anak-anak dari keluarga Pak Yohanes ini main, kemudian dilihatnya ada Pak pendeta yang di gereja itu sedang membersihkan ikan patin yang tidak bersisik itu. Kemudian anaknya ini dia tegur sama Pak pendeta ini, wah Pak, itu tidak boleh dimakan, haram itu. Lalu Pak pendeta ini marah sama anak ini, dan dia datangi orang tuanya, dia mengatakan begini, jangan ajari kalian tidak makan itu tidak jadi masalah, tapi jangan ajari anak-anak untuk mengutuki kami kayak gitu, mengharam-haramkan kami seperti itu. Jadi sepertinya pendeta sedikit masalah pun jadi persoalan sekarang. Jadi karena itu pendeta tetap supaya mereka kuat ya, supaya mereka kuat dan mereka semakin dari ujian-ujian ini, dari tantangan-tantangan mereka semakin paham bahwa harga sebuah kebenaran itu mahal banget. Makanya sedikit orang yang memilih dan mengikutinya. Oke Pendeta, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pendeta Filipus. Baik, ada lagi saudari lainnya? Ya, jika tidak ada, silakan dari live stream, Dek. Ada beberapa silent request, Pendeta.
Yang pertama dari Tante Tina, dari keluarga laki, dan juga dari Tante Omi. Dan mungkin doakan yang berulang tahun, Pendeta. Siapa itu? Aaron, Pendeta. Oh, Aaron berulang tahun. Oke. Direktur Media Ministry Jemaat Fisdak ya. Oke, Aaron berulang tahun. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, dalam takhta kerajaan surga kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kembali kami diingatkan untuk membuat pilihan-pilihan yang terbaik, pilihan yang datangnya dari Engkau, pilihan yang telah kami bawakan kepada Engkau, pilihan yang sesuai dengan kehendak-Mu yang dapat terjadi dalam kehidupan kami sementara dunia ini. Pilihan akan menuntun kami untuk memiliki kehidupan kekal yang Tuhan sudah janjikan dan jaminkan itu kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap terus teguh di dalam iman kepercayaan kami. Kami tidak melihat bahwa kesempatan-kesempatan yang ada dalam dunia ini adalah kesempatan yang harus kami ambil seketika tanpa harus berkonsultasi dengan Engkau atau sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi segala sesuatu yang kami inginkan untuk terjadi, biarlah itu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami terus berdoa Tuhan, kiranya kehendak-Mu itu yang selalu menjadi bagian dari kehidupan umat-umat Tuhan. Kami ingin berdoa secara khusus bagi Saudara Aaron Manopo yang pada saat ini berulang tahun. Kami berdoa kiranya tuntunan Tuhan akan terus menjadi bahagiannya. Kehendak-kehendak surga akan selalu menjadi jalan yang akan dilalui oleh Saudara Aaron Manopo. Sehingga dalam kehidupannya, di keluarganya, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, akan Tuhan selalu memberikan kepadanya hikmat, kebijaksanaan, akal budi dari surga. Kesabaran dari surga akan selalu menjadi bagiannya. Di dalam jemaat sekalipun, kiranya pelayanan-pelayanan yang beliau lakukan sebagai salah seorang ketua jemaat dan juga pelayanan di Fisdak Media Ministry, Tuhan akan selalu lipat gandakan segala kesanggupan-kesanggupan yang dia dapat lakukan untuk melayani Engkau Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu. Kami berdoa, Tuhan akan juga menyertai anggota keluarganya, istri dan juga anak-anaknya Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada beliau. Kiranya Tuhan akan selalu menjaga dan memberkati keluarga ini. Hamba-Mu juga datang untuk bersyukur oleh sebab Ibu Daisy Welong Tuhan telah tiba dengan kembali di departemen dengan selamat setelah beberapa hari harus diopname di rumah sakit. Kami berdoa kiranya tuntunan surga akan terus menjamah Ibu Daisy Welong sehingga kesembuhan yang pasti dari surga itu akan menjadi bahagiannya. Tuhan, jauhkanlah daripadanya hal-hal yang tidak dikehendaki yang akan menghalangi dia untuk terus-menerus memuji dan membesarkan nama-Mu. Tapi biarlah dengan kesehatan dan kesembuhan yang sempurna, dia akan semakin lebih dekat, semakin terus berserah kepadamu Tuhan. Hamba-Mu juga terus membawakan ucapan syukur kepada Ibu Siana Laloan yang telah tiba dengan selamat di Philadelphia, telah bertemu kembali dengan Jane Rononuwu, kami anaknya, putrinya. Kami bersyukur untuk hal tersebut. Kiranya Tuhan akan terus menyertai Ibu Siana sehingga dalam segala keberadaannya di Amerika Serikat ini, dia akan menjadi saluran Tuhan untuk memberikan kekuatan bukan hanya kepada putrinya, Saudari Jane, tapi siapa saja yang dapat bertemu, dapat menerima pelayanan ataupun kesaksian-kesaksian yang dibawakan oleh Ibu Siana. Tuhan, sertailah dia dengan berkat-berkat surga sehingga keberadaannya di Amerika ini terus dapat diberkati dan terus menjadi berkat. Hamba-Mu ingin juga menyerahkan Tante Yulin Walean Tuhan dengan rencana untuk kembali ke Indonesia besok. Tuhan, sertailah Tante Yulin, sertailah beliau ini Tuhan, sehingga dalam segala perjalanan kehidupannya adalah satu kehidupan yang seperti Abraham, berjalan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dia tidak perlu takut tempat yang dia akan tempati atau tinggali, tapi segala sesuatu dia akan serahkan kepada Tuhan, sehingga dia hanya selalu berjalan dengan iman, bukan dengan pandangan atau dengan penglihatan. Dan dengan demikian, kehidupan Tante Yulin Walean akan selalu menjadi satu kehidupan yang diberkati dan juga menjadi saluran berkat surga. Sertailah dia Tuhan, dan biarlah segala kebutuhan-kebutuhan kehidupannya yang sementara di dunia ini, kehidupan beliau sementara di dunia ini akan Tuhan penuhi. Dan khususnya kehidupan kekal bersama Engkau itu akan selalu menjadi satu kekuatan yang pasti bagi Tante Yulin Walean. Kami juga terus berdoa bagi Saudari Lucy. Tuhan, kami berdoa kiranya penyertaan Tuhan yang sama, penjagaan yang sama juga akan selalu menjadi bahagiannya. Berkat-berkat dari surga juga akan terus menjadi bagian Saudari Lucy, sehingga dengan demikian dia akan semakin dekat dan semakin kuat. Seperti Abraham, seperti iman Abraham.
pada saat ini. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi pendeta Filipus dan 12 jiwa juga yang baru saja menerima kebenaran-Mu yang telah dibaptiskan beberapa waktu yang lalu. Pilihan mereka untuk mengikuti Engkau, beribadah kepadamu. Seperti Yosua 24 ayat 15, memilih seperti Yosua. Kiranya Tuhan memberkati pilihan tersebut. Dan dalam kehidupan mereka, Tuhan akan selalu menyertai pendeta Filipus dan 12 jiwa yang baru dibaptiskan itu agar mereka tetap kuat, tetap teguh di dalam iman mereka, tidak goyang. Tidak goyang karena mereka mengetahui bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik dan Tuhan sudah memberikan kepada mereka jaminan keselamatan untuk kehidupan dalam kerajaan-Mu itu. Dan itulah yang menjadi fokus mereka, bukan hanya keberadaan yang sementara di dalam dunia ini saja Tuhan. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi permohonan-permohonan pribadi umat-umat Tuhan lainnya. Keluarga besar Wulur yang mendoakan anak mereka. Saudara Bill Wulur Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan sehingga kekuatan kesehatan yang dari surga akan selalu menjadi bagian Bill dan menjadi bagian Om Ari dan Tante Alce. Kiranya mereka selalu dikuatkan di dalam Engkau Tuhan. Pada saat ini juga hamba-Mu juga ingin berdoa bagi permohonan-permohonan pribadi yang sudah dibawakan oleh saudara-saudari kami, oleh keluarga lelaki senior, Om Yan dan Tante Sin, dan juga keluarga lelaki junior Tuhan. Ketua Angli lelaki dari Lucy dan segala pergumulan mereka, segala kehendak mereka, segala keinginan mereka Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah itu terjadi. Tuhan juga terus memberkati pelayanan Ketua Angli lelaki dan saudari Lucy. Tuhan selalu kuatkan dan jika ada hal-hal yang melemahkan mereka, biarlah itu tidak akan menjadi bahagian dalam kehidupan mereka. Tapi mereka selalu dikuatkan hanya di dalam Tuhan. Tuhan membawa mereka untuk lebih dekat dan lebih setia kepadamu Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi permohonan lainnya, saudari Ike Lintang, saudari Femi Kiroyan yang selalu membawakan permohonan-permohonan untuk dapat kami doakan. Kiranya Tuhan mendengarkan hal tersebut. Kami juga ingin berdoa bagi Ibu Tante Tine Puak Tuhan dengan permohonan pribadinya, pergumulannya juga Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan. Tuhan telah membawa dia dekat denganmu. Dan biarlah itu kedekatan itu selalu dapat menjadi bagian daripada Tante Tine. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Tante Omi Asa di California saat ini. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati. Tuhan menunjukkan jalan-Mu. Kehendak-Mu yang terjadi, biarlah itu yang dapat terjadi di dalam kehidupan Tante Omi. Biarlah dia dapat hanya selalu melihat rancangan surga yang pasti dalam kehidupannya. Kami juga terus berdoa bagi orang-orang tua kami. Ya, kami berdoa bagi Papi dan Mami, Om Rain, Tante Evelyn, dan semua yang sudah berbakti, Tante Jamie dan Om yang berbakti dari Jerman, dan semua yang sudah berbakti pada saat ini, kiranya penyertaan surga menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak, secara khusus bagi saudara Teddy Karamoy Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menguatkan beliau, menguatkan dia di dalam Tuhan, sehingga dalam segala sesuatu yang dia lakukan, Tuhan merestui segala sesuatunya. Berkat-berkat Tuhan, berkat kesehatan, berkat-berkat jasmani, dan khususnya berkat rohani akan selalu menjadi bagian saudara Teddy Karamoy. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi anak-anak muda kami di Jemaat Fisdak, khususnya bagi Vanessa Tirok, Tuhan. Kami berdoa kiranya pada saat dia terus menjalani pendidikannya, menjelang tahun-tahun terakhir dalam pendidikannya, kiranya Tuhan terus menyertai Vanessa, sehingga hanya kesuksesan demi kesuksesan dari surga sajalah yang akan selalu menjadi bagian Vanessa. Dan dengan kesuksesan tersebut, Tuhan bukan hanya memberkati dia, tapi dapat menggunakan Vanessa menjadi saluran berkat surga kepada siapa saja. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak lagi mungkin permohonan-permohonan kami yang mungkin tidak sempat hamba baca atau hamba sebutkan pada saat ini. Tapi hamba percaya Tuhan sudah membaca, Engkau sudah melihat, Tuhan sudah mengetahui isi hati kami masing-masing. Dan Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu pada waktu yang tepat. Dan kami akan selalu memuji dan membesarkan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami. Yang hamba bawa hanyalah dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat tebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah bersama-sama pada saat ini. Sampai bertemu kembali ya besok di acara ibadah kita bersama. Stay safe, stay healthy ya. Tuhan memberkati kita semua.